Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pejuang jurnal, para pejuang Scopus di channel ini, channel Dunia Scopus. Dan ini merupakan video perdana di channel ini, tempat kita membahas dunia akademik, publikasi jurnal, dan segala yang membuat kita pusing. Tapi tetap tenang, dan kita akan membahasnya secara detail di channel ini. Sebelum kita mulai, perkenalkan, saya seorang lulusan S3 dari Jepang, pernah menjadi dosen di salah satu PTN yang bergengsi, pernah mengikuti program postdoktoral di Harvard, dan saat ini aktif menjadi peneliti di institusi pemerintahan Jepang, serta terdaftar sebagai peneliti di University of the Ryukyus yang merupakan alma mater. Selain itu juga, saya juga dipercaya menjadi reviewer di jurnal MDPI, Nature, dan American Chemical Society. Jadi, saya cukup mengerti drama-drama di dunia akademik. Pada video kali ini, kita akan membahas jurnal nasional, jurnal internasional, dan jurnal internasional bereputasi. Pertanyaannya ada, apa itu? Mengapa penting? Dan bagaimana cara memilih jurnal yang tepat untuk publikasi? Siapkan kopi, siapkan catatan, let's go. Kita mulai. Bayangkan kamu menemukan sesuatu yang luar biasa, dan sesuatu yang luar biasa itu merupakan hasil penelitianmu sendiri. Atau contohnya seperti ini, kita mendapatkan cara bikin kopi yang selalu pas takarannya, gak pernah kemanisan atau kepahitan. Tapi kalau kamu cuma cerita ke teman-teman, hanya beberapa orang saja yang tahu, iya bukan? Atau kalau kamu menulis seal tersebut di mungkin viral, tapi gak ada validitas ilmiahnya. Bagaimana? Ini yang kita harus mengerti. Mengapa? Karena jurnal ilmiah adalah cara resmi kita untuk membagikan hasil penelitian atau hasil yang kita dapat dengan standar akademik yang ketat. Jadi, secara umum, jurnal itu bukan artikel biasa. Mengapa? Karena untuk kita sebut jurnal harus memenuhi 3 syarat. Pertama, data yang valid. Kedua, metode yang jelas. Ketiga, hasil yang didapat bisa diulang kembali. Bukan hanya dengan saya, dengan si peneliti, namun juga dengan orang lain yang membaca. Ada 3 syarat. Suatu artikel bisa kita sebut sebagai jurnal. Ibaratnya, kamu punya riset yang bagus, punya metode yang baru, tapi hasilnya tidak dipublikasi. Ya, itu sih ibaratnya menyembunyikan berlian di bawah kasur. Jurnal nasional. Jurnal ini ibaratnya warung kopi favorit di daerah. Tempat yang nyaman. Tapi ya pelanggannya orang di situ-situ aja. Ya mungkin pertanyaannya, gimana sih ciri-ciri jurnal nasional? Simak ini. Yang pertama dari bahasa. Mayoritas pasti bahasa Indonesia. Yang kedua, mengenai penerbit. Diterbitkan oleh universitas atau lembaga. Ketiga, ini nih yang paling mudah kita ketahui, terindeks SINTA. Saya yakin kita semua sudah familiar kata SINTA. Contoh, jurnal SINTA ada yang dari Universitas Pendidikan Indonesia, ada yang dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, ada dari Universitas Gadjah Mada, dan masih banyak. Cuman ya bisa dibilang kalau jurnal nasional ini ya ibaratnya pemanasan lah sebelum kita bertanding ke level yang lebih tinggi. Kalau jurnal nasional ini ibaratnya warung kopi lokal, jurnal internasional itu seperti Starbucks, bisa ditemukan di banyak negara dengan pelanggan dari berbagai budaya. Pertanyaannya, apa sih ciri-ciri jurnal internasional? Mayoritas berbahasa Inggris. Kedua, penulis yang berasal dari berbagai negara. Dan yang ketiga, ditinjau oleh akademik global. Dan yang keempat, indeksasinya masuk ke dalam yang sering kita kenal sebagai DOAJ, Copernicus, atau EBSCO. So,
Kalau kamu ingin penelitianmu diakses lebih luas dan mendapatkan perhatian lebih tinggi, maka jurnal internasional inilah bisa menjadi pilihan selanjutnya. Nah, ini dia yang kita tunggu. Jurnal internasional bereputasi. Kalau yang pertama tadi adalah warung kopi lokal dan yang kedua Starbucks. Nah, yang ini nih, seperti restoran Michelin bintang 3 di dunia. Ciri-cirinya apa? Terindeks database Scopus atau Web of Science. Kedua indeksasi ini merupakan kiblat akademik. Ciri selanjutnya adalah memiliki impact factor. Jadi, bahasa sederhananya, semakin tinggi impact factor, maka pengaruh hasil-hasil penelitian yang ada di jurnal tersebut sangat berpengaruh di bidang akademik. Ciri ketiga nih, yang menjadi masalah utama ketika kita ingin mempublikasikan di jurnal internasional terindeks Scopus atau Web of Science, yaitu reviewer yang super ketat. Ciri yang keempat, jurnal-jurnal tersebut dikenal secara global dengan para pembacanya termasuk akademis-akademis. Contoh jurnal-jurnal internasional bereputasi yaitu Nature, Lancet, IEEE. Kalau kita bisa tembus ini jurnal nih, jurnal internasional bereputasi, ya rasanya kayak kita keterima kerja di NASA. Dari aspek bahasa, untuk jurnal nasional menggunakan bahasa Indonesia, jurnal internasional menggunakan bahasa Inggris, dan jurnal internasional bereputasi juga menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua, pada aspek reviewer, untuk jurnal nasional, kebanyakan reviewer berasal dari institusi itu sendiri atau masih dalam skala nasional. Meskipun ada beberapa reviewer eksternal dari luar Indonesia, namun secara kuantitas dinominasi oleh reviewer nasional. Untuk jurnal internasional, reviewernya berasal dari berbagai negara. Dan seperti kita tahu sendiri, pada jurnal internasional bereputasi, reviewer-reviewernya merupakan pakar-pakar top di bidangnya. Yang ketiga, pada aspek indeksasi. Jika jurnal nasional terindeksasi Sinta, maka jurnal internasional ada yang terindeksasi DOAJ, Google Scholar, Copernicus, EBSCO, dan lain sebagainya. Namun, untuk jurnal internasional bereputasi hanya ada Scopus dan Web of Science. Jika kita berbicara pada aspek yang keempat, yaitu aspek reputasi, maka jurnal nasional memiliki reputasi hanya dalam skala nasional. Jika kita bandingkan dengan jurnal internasional, maka jurnal internasional masuk ke dalam reputasi global dan jurnal internasional bereputasi masuk ke dalam reputasi global prestisi. Pertanyaannya kenapa? Jawabannya sih impact factor. Kalau kamu ingin mengirimkan hasil penelitianmu, ingat tips berikut. Pilih jurnal sesuai bidang. Baca aims and scope, indeksasi jurnal, dan hindari jurnal predator. Atau hindari jurnal discontinue. Nah, mungkin pertanyaannya, bagaimana cara menghindari jurnal predator atau discontinue? Nanti di teks video. Oke, semoga video ini membantu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Punya pertanyaan? Tulis di komentar. Next, kita bahas di video selanjutnya.